Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di channel ini. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Dan juga ucapan terima kasih saya buat teman-teman semua yang sudah bantu dukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya doakan teman-teman semua semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala usahanya dan urusannya, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Di hari-hari yang spesial nih teman-teman ya, hari-hari terakhir Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita masih dikasih semangat ya, dikasih kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini, karena di hari-hari terakhir ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ya, terutama di malam-malam Lailatul Qadar nih teman-teman. Jadi semoga ibadah kita di bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bulan puasa ini menjadi bulan puasa yang terbaik, karena di bulan puasa tahun-tahun berikutnya kita belum tentu ada di bulan Ramadan lagi nih teman-teman. Jadi semoga aja kita masih dipertemukan di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk nonton salah satu videonya dari channel Insight Media teman-teman. Saya tampilkan di sini channelnya seperti biasa. Mari kita dukung, mari kita kunjungi channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan di judul video kali ini teman-teman membahas tentang budaya-budaya dan tradisi yang menarik ya di Indonesia di bulan suci Ramadan ini teman-teman, yang menjadi perbincangan warga-warga tetangga kita nih teman-teman, warga-warga Malaysia. Dan di judul video ini judulnya adalah kecewa, rakyat Malaysia kecewa berat karena negaranya nggak punya tradisi seperti Indonesia ini. Nah jadi memang tradisi ini tuh hanya ada di Indonesia ya, tradisi membangunkan sahur, tradisi pokoknya banyak di Indonesia ini teman-teman ya, tradisi-tradisi dan budaya-budaya di bulan Ramadan. Nah bagaimana videonya, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton video ini bareng-bareng. Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Ada tadarus ya teman-teman. Tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Oh. Suasana Ramadan di Indonesia. Suasana berbuka puasa di Indonesia ternyata memberikan ya kesan tersendiri bagi rakyat Malaysia yang sedang berkunjung ke Indonesia. Wah, hebat. Mereka mengalami culture shock saat merasakan suasana Ramadan, baik saat sahur, berbuka, maupun saat malam hari. Suasana Ramadan di Indonesia terasa hidup, di mana saat sahur ada kegiatan membangunkan sahur, dan malamnya ada pembacaan Al-Quran di masjid-masjid. Betul nih. Hal-hal tersebut rupanya tidak pernah mereka rasakan di negaranya. Akibat banyaknya peraturan yang membuat suasana Ramadan di Malaysia tidak begitu berkesan. Tak hanya warga Malaysia, warga asing yang tinggal di Indonesia pun merasakan hal yang sama. Mereka merasakan energi Ramadan di Indonesia begitu kuat. Suasana kekeluargaan kental terasa manakala mereka warga asing ikut berbuka puasa bersama warga lokal, tanpa ada sekat suku, ras, bangsa dan bahkan agama. Beberapa warga yang bukan Islam pun banyak yang ikut serta berbuka puasa bersama di masjid-masjid. Betul ya, banyak ya teman-teman ya. Baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ya. Tradisi negara seberang katanya ya, negara kita nih maksudnya teman-teman. Yang patut dihentikan, perbuatan tersebut mungkar
dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir kenapa pukul 2, kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke 1 hour untuk sahur, macam reasonable kan, unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know, you guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall it doesn't bother me, it's kind of fun. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid, di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan, entah pakai mic di masjid, atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia palingan cuman azan 2 kali aja sih, kalau sahur agak sepi dikit. Jadi azan pertama dengan azan kedua, itu aja sih bedanya. Mula-mula saya sampai di Indonesia, ekspektasi saya seperti bulan puasa, bulan Ramadan itu sama dengan Malaysia kerana kan sama-sama negara mayoritas Muslim. Tetapi hari pertama ya, saya keluar dari kos, saya ke kampus, saya pengen bersarapan. Tapi saya lihat toko terfavorite saya, nasi balap puyung, itu kainnya tutup. Jadi saya ada sedikit kecewa kerana kalau saya makan, saya biasa makan di toko restoran yang sama. Dan tapi pas saya menyetir udah lewat sedikit, saya lihat di dalam kayaknya ada orang lagi makan. Terus apa ini buka atau tidak? Jadi saya lihat ternyata buka, tapi itu restorannya ditutup separuh. Kerana di Malaysia kalau bulan Ramadan itu restorannya gak tutup separuh, walaupun itu restoran orang Muslim atau restoran bukan Muslim. Bahkan KFC, McDonald juga itu gak tutup separuh. Tetapi kalau di Indonesia itu tutup separuh. Jadi mula-mula saya sebagai orang asing, saya gak tahu, saya kirain saya mau cari makanan di mana. Sekarang
saya tahu itu kayaknya tutup separuh dengan kain atau pintunya tutup separuh sebagai tanda hormat gitu ya. Walaupun Betul. saya non-muslim, kami non-muslim, tapi kami juga ikut kayaknya apa ya, satu trend gitu. Semua orang sahur, kita juga ikut sahur. Jadi ikut mula-mula sahur. saya nggak tahu ya, tetapi itu sepertinya jam 3, jam 4 seluruh kota Jogja hidup gitu, tiba-tiba bisa dengar suara, tiba-tiba banyak orang keluar. Tuan-tuan, dalam jam hampir 12 malam di Pekanbaru ni, Kan baru kita ya. dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya. Ini namanya apa? Balai Kota. Ya, di pemerintahan ya. Ini gedung milik pemerintah. Gedung milik pemerintah. Ya. The Office of City Manager. Ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keindahan dan kebersamaan yang selalu ada di setiap Ramadan di Indonesia, yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di negara lain. Teman-teman ya, jadi itu videonya memang cukup menarik nih teman-teman, karena di Indonesia ini banyak sekali tradisi dan budaya-budaya di bulan Ramadan yang tidak ada di negara lain nih teman-teman. Dan juga memang suasana ini yang akan kita rindukan setelah bulan puasa ini berlalu teman-teman, karena banyak sekali ya keindahan-keindahan dan banyaklah yang istimewa di bulan Ramadan ini teman-teman, yang hanya ada di Indonesia. Dan juga seperti yang kita lihat tadi, dari negara-negara sebelah ini banyak sekali yang iri ya dengan keindahan-keindahan Ramadan di Indonesia ini teman-teman. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini, masih banyak kesalahan dan juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi. Dan juga silahkan teman-teman kunjungi video original yang ini teman-teman, yang nanti saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua, dan juga buat teman-teman semua yang sudah berada di kampung halaman, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga silaturahmi teman-teman semua menjadi keberkahan dan menjadikan umur kita panjang, diketemukan lagi dengan bulan-bulan puasa mendatang ya teman-teman. Semoga kita juga dipertemukan lagi di video ini. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.